Selamat datang di channel Suara Kehidupan, tempat kita merenungi makna kasih dan pelajaran berharga dari setiap helai napas. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang akan menyayat hati, sekaligus membuka mata kita tentang arti orang tua di saat kita berada di puncak dunia. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Tanganku sudah gemetar, garis-garis di telapaknya bercerita tentang ribuan kilometer aspal yang pernah kutempuh demi melihatnya memakai toga. Namun kini, di rumah megah dengan lantai marmer yang dingin ini, aku merasa lebih kecil dari debu yang kusapu setiap pagi. Namaku Pak Sugiono. Namaku Pak Sugiono, dan disinilah aku sekarang, di sebuah istana yang dibangun oleh anak perempuanku, Nadia. Seorang CEO sukses yang namanya sering disebut-sebut di televisi sebagai simbol keberhasilan wanita masa kini. Namun bagiku, ia tetaplah Nadia kecil yang dulu sering menangis karena kehilangan pensil warnanya. Setiap subuh, saat dunia masih didekap sunyi, aku membentangkan sajadah di pojok kamar kecil yang ia sediakan untukku dan istriku, Salama. Sajadah ini sudah menipis, benang-benangnya mulai terurai di bagian sujud, sama seperti tubuhku yang mulai digerogoti usia. Di atas kain lusuh inilah, aku menitipkan seluruh nasib anakku kepada sang pemilik langit. Aku tak pernah meminta emas atau berlian darinya. Dalam setiap bisikan sujudku, aku hanya memohon agar Nadia selalu dijaga hatinya, agar kesuksesannya tak membuatnya lupa bahwa bumi yang ia pijak hanyalah pinjaman. "Pak, sudah, Nadia sudah berangkat," bisik Salama, istriku, sambil menyentuh bahuku dengan lembut. Aku menongak, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Nadia berangkat tanpa pamit. Lagi. Suara deru mobil mewahnya terdengar menjauh, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di dalam rumah ini. Dulu, sebelum ia sesukses sekarang, sebelum ia memiliki kontraktor terbesar di Semarang, Nadia tak akan pernah melangkah keluar rumah tanpa mencium punggung tanganku yang kasar. Dulu, doa kami adalah bekal paling berharga di dalam tas kerjanya. Kini, seolah-olah doa itu telah kedaluarsa, digantikan oleh jadwal rapat yang padat dan dering telepon yang tak kunjung berhenti. Rumah ini begitu luas, tapi bagiku, ia terasa lebih sempit dari gubuk kami di desa dulu. Lantainya mengkilap hingga aku bisa melihat wajahku yang sudah penuh keriput di sana. Aku sering merasa takut untuk melangkah, takut jika kakiku yang pecah-pecah ini mengotori kemewahan yang ia banggakan. Kedua cucuku, buah hati Nadia, sedang tertidur di lantai atas. Merekalah satu-satunya alasan mengapa aku dan Salamah masih betah bertahan di tengah dinginnya tatapan anak kandung kami sendiri. Pagi ini, aku melihat Nadia dari kejauhan sebelum ia masuk ke mobil. Ia tampak begitu gagah dengan setelan jas mahalnya, memerintah ajudannya dengan suara yang tegas. Namun, ada sesuatu yang hilang dari matanya. Binar ketulusan yang dulu selalu ada saat ia memakan nasi garam bersama kami. Ia kini menjadi wanita yang tangguh, tapi sayangnya, ketangguhan itu perlahan berubah menjadi dinding yang memisahkan kami. Aku hanya bisa menghela napas panjang, merapikan sajadahku dengan hati-hati. Aku tahu, badai tidak selalu datang dalam bentuk hujan. Terkadang ia datang dalam bentuk kesuksesan yang melupakan akarnya. Dan disinilah aku, sang akar yang mulai terlupakan, mencoba tetap kuat agar pohon yang kurawat tidak tumbang diterjang angin kesombongan. Aku duduk di bangku kayu di taman belakang, memandangi sepasang sepatu sekolah cucuku yang mulai kotor. Pikiranku melayang jauh, menembus dinding waktu, kembali ke sebuah masa di mana aroma tanah basah dan asap kayu bakar adalah bagian dari kebahagiaan kami yang paling jujur. Masa di mana Nadia hanyalah seorang gadis kecil dengan rambut dikuncir dua yang selalu menggandeng jemariku dengan erat. Aku teringat betapa kerasnya hidup saat itu.
Aku hanyalah seorang kuli angkut di pasar yang setiap tetes keringatnya kuhitung sebagai biaya pendidikan untuknya. Aku masih bisa merasakan pegal di pundakku saat mengayuh sepeda tua berkarat, mengantarnya ke sekolah di bawah terik matahari yang membakar kulit. Saat itu Nadia tidak pernah malu. Ia justru akan tertawarnya, bercerita tentang cita-citanya ingin menjadi orang besar, agar ayah tidak perlu lagi memikul beban berat di pundak. Ayah, nanti kalau Nadia sudah kaya, ayah tidak boleh kerja lagi ya. Ayah hanya boleh istirahat di rumah yang bagus, katanya kala itu, sambil menyeka keringat di keningku dengan sapu tangan kecilnya yang mulai kusam. Kalimat itu masih tersimpan rapi di dalam kotak ingatanku. Sebuah janji suci dari seorang anak yang tulus. Kini, janji itu memang terwujud. Aku tinggal di rumah yang sangat bagus, bahkan terlalu bagus untuk orang sepertiku. Aku tidak perlu lagi bekerja memeras keringat di bawah matahari. Namun, ada satu hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, bahwa di rumah yang bagus ini, aku justru merasa lebih lelah daripada saat aku memikul berkarung-karung beras di pasar dulu. Lelah karena memikul beban perasaan yang tak punya tempat untuk bersandar. Ibu datang membawa segelas teh hangat, duduk di sampingku tanpa berkata-kata. Ia tahu apa yang sedang kupikirkan. Kami berdua sering menghabiskan waktu hanya dengan saling menatap, meratapi perubahan yang terjadi pada buah hati kami. Dulu, Nadia adalah udara yang kami hirup, penuh kasih dan kehangatan. Namun sekarang, ia seolah-olah menjadi puncak gunung es yang tak tersentuh. Karir yang melejit dan jabatan sebagai CEO di perusahaan kontraktor terbesar di Semarang ini tampaknya telah merampas sosok Nadia yang kami kenal. Dulu, saat suaminya masih ada, keadaan tidak sedingin ini. Almarhum menantuku adalah orang baik yang selalu menghargai kami. Namun sejak kepergiannya, Nadia seolah memikul beban dunia sendirian dan mengubah seluruh kelembutannya menjadi perisai besi yang keras. Ia menjadi pemimpin yang disegani banyak orang, tapi ia lupa bagaimana caranya menjadi seorang anak. Ia memberikan kami uang yang melimpah, tapi ia mengambil kembali waktu dan perhatiannya yang paling kami butuhkan. Aku memejamkan mata, menghirup aroma teh yang mengepul. Wanginya mengingatkanku pada masa-masa sulit, namun penuh tawa di gubuk kami. Di sana, meski atap kami bocor saat hujan, hati kami selalu hangat. Di sini, meski atapnya kokoh dan megah, hati kami seringkali menggigil kedinginan. Aku hanya bisa mengelus dadaku yang sesak, menyadari bahwa terkadang kemewahan adalah tirai paling tebal yang menutupi mata seseorang dari kasih sayang yang paling murni. Namun, di tengah hamparan marmer yang sunyi ini, masih ada cahaya kecil yang membuat napasku terasa lebih ringan. Suara langkah-langkah kaki mungil yang berlarian di tangga lantai atas adalah satu-satunya melodi yang mampu mengobati luka hatiku. Mereka adalah Adam dan Arumi, kedua cucuku, malaikat-malaikat kecil yang belum tersentuh oleh angkuhnya dunia luar. "Kakek, lihat, Adam buat gambar jembatan besar untuk kakek," teriak Adam sambil menyodorkan selembar kertas penuh coretan krayon. Aku tersenyum, sebuah senyum tulus yang hanya bisa muncul saat bersama mereka. Kupeluk tubuh kecil itu, menghirup aroma bedak bayi yang menenangkan. Di mata mereka, aku bukanlah orang tua renta yang membebani citra ibunya. Di mata mereka, aku adalah pahlawan yang bisa mendongeng tentang kancil yang cerdik. Kakek yang selalu punya waktu untuk mendengarkan cerita tentang teman sekolah mereka. Arumi, si bungsu yang masih berusia 5 tahun, menyusul dan memanjat ke pangkuanku, menyandarkan kepalanya yang mungil di dadaku. "Kacek, kenapa Bunda sering pulang malam? Arumi kangen makan malam sama Bunda," bisiknya dengan suara serak yang hampir pecah. Hatiku perih mendengar pertanyaan itu. Bagaimana aku harus menjelaskan pada jiwa yang masih suci ini bahwa ibunya sedang membangun istana dari beton dan semen, hingga lupa bahwa ada hati yang lebih butuh dibangun di dalam rumah ini. Aku hanya bisa mengusap rambutnya, menjanjikan bahwa Bunda hanya sedang bekerja untuk masa depan mereka. Aku dan Salama, istriku,
menjadi benteng terakhir bagi mereka. Kami yang menyuapi mereka saat pagi, kami yang menemani mereka belajar, dan kami pula yang membisikkan doa di telinga mereka sebelum terlelap. Nadia memang memberikan mereka segalanya, mainan impor yang mahal, baju-baju bermerek, hingga guru privat terbaik. Namun ia tidak tahu bahwa saat Adam menangis karena jatuh, yang dicari anak itu bukanlah asisten rumah tangga atau mainan barunya, melainkan dekapan hangat ibunya yang tak kunjung pulang. Terkadang aku merasa Adam dan Arumi adalah cerminan Nadia di masa lalu, penuh rindu dan kasih. Namun aku takut jika suasana ini terus berlanjut, hati mereka akan mengeras seiring dengan bertambahnya angka di rekening bank ibu mereka. Malam itu, saat aku sedang menina bobokan Arumi, Nadia pulang. Aku mendengar suara sepatunya yang mengetuk lantai dengan keras, penuh ketegasan yang dingin. Ia berdiri di ambang pintu kamar cucuku, tidak masuk, hanya memandang dari kejauhan dengan wajah yang kelelahan dan kaku. Tak ada pelukan, tak ada kecupan untuk anak-anaknya yang sudah tertidur. Ia hanya menatapku sebentar, lalu membuang muka, seolah keberadaanku di kamar itu adalah pemandangan yang mengganggunya. Aku merasakan firasat yang tak enak di dalam dada. Ada jarak yang semakin lebar, sebuah jurang yang sengaja ia gali antara dirinya dan masa lalunya, termasuk aku. Aku tahu, kasih sayangku kepada cucu-cucuku adalah alasan kuat bagiku untuk tidak menyerah. Namun aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan cinta ini bisa bertahan jika tembok pengabaian yang dibangun Nadia semakin tinggi setiap harinya. Keheningan malam ini terasa lebih mencekam, seolah-olah sedang menyiapkan badai yang akan segera datang menghancurkan ketenangan yang kami coba pertahankan. Pagi harinya, rumah megah ini mendadak sibuk luar biasa. Beberapa orang berpakaian rapi dengan jas mahal mondar-mandir di ruang tamu, menata bunga-bunga segar dan menyiapkan meja panjang yang penuh dengan hidangan mewah. Nadia tampak sangat tegang. Ia memimpin persiapan itu dengan suara tinggi yang memenuhi ruangan. Hari ini, ia akan menjamu tamu-tamu penting dari luar kota. Para pemilik modal yang akan menentukan nasib proyek mal terbarunya. Ayah, Ibu, tolong, hari ini ada tamu penting, ucap Nadia tiba-tiba saat aku dan Salamah sedang duduk di dapur. Ia tidak menatap mata kami. Jemarinya sibuk menggeser layar ponsel, sementara nada bicaranya terdengar seperti sebuah instruksi untuk bawahan. Aku meletakkan cangkir kopiku, menunggu kelanjutan kalimatnya yang menggantung di udara. Maksudmu bagaimana, Nduk? Tanya Salamah dengan suara lembut yang bergetar. Nadia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang syarat akan rasa tidak sabar. Tamu-tamu ini orang berkelas. Mereka sangat detail melihat citra pribadiku. Jadi kalau bisa, ayah dan ibu jangan keluar kamar dulu ya. Kalau butuh apa-apa, biar asisten yang antar ke dalam. Aku tidak ingin mereka bertanya-tanya tentang keberadaan kalian. Kalimat itu bagai sembilu yang menyayat perlahan. Keberadaan kalian. Nadia tidak mengatakan bahwa ia malu, tapi kata-kata itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Ia merasa kami, orang tuanya yang memiliki logat desa kental dan kulit yang kusam dimakan usia, adalah noda di atas citra sempurnanya sebagai CEO kelas atas. Aku melihat istriku menunduk dalam. Tangannya yang keriput saling meremas di balik daster batiknya yang pudar. Kami hanya ingin membantu Nadia. Mungkin ayah bisa menyapa mereka, atau ibu bisa membantu menyajikan minuman, kataku mencoba menawarkan sisa-sisa harga diri yang kumiliki. Nadia berbalik, menatapku dengan mata yang tajam dan dingin. Ayah tidak mengerti, ini bisnis triliunan rupiah. Mereka bicara bahasa asing, mereka bicara tentang arsitektur modern. Ayah hanya akan membuat suasana jadi canggung dengan cerita-cerita lama. Tolong, sekali ini saja, turuti kemauanku. Aku melakukan ini demi masa depan Adam dan Arumi juga. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak, seolah-olah udara di rumah ini tiba-tiba habis. Ia menggunakan nama cucu-cucuku sebagai alasan untuk memenjarakan orang tuanya sendiri di dalam kamar. Aku melihat tamu-tamu itu mulai berdatangan. Pria-pria dengan sepatu yang mengkilap, dan wanita-wanita dengan tas seharga rumah di desa kami.
Nadia menyambut mereka dengan tawa yang begitu renyah, tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan untukku. Dari balik celah pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihatnya berbohong. Ketika salah seorang tamu bertanya tentang orang tuanya, ia menjawab dengan nada santai bahwa orang tuanya sudah lama tiada, dan ia membangun semuanya sendirian dari nol. Aku merasakan air mata Salamah jatuh di lenganku. Di dalam kamar yang sejuk oleh AC ini, hatiku justru terbakar oleh luka yang tidak berdarah. Ternyata, bagi Nadia, kami bukan lagi akar yang menghidupinya, melainkan rahasia kelam yang harus disembunyikan rapat-rapat di balik dinding kaca istananya. Pengakuan palsunya di depan para kolega itu seolah menjadi palu godam yang meruntuhkan sisa-sisa kebanggaanku sebagai seorang ayah. Sepanjang hari itu, aku dan Salamah terjebak dalam ruang sempit berukuran 4x4 meter. Sementara di luar sana, gelak tawa dan denting gelas kristal merayakan keberhasilan yang ia klaim sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan kabar besar itu tiba. Nadia memenangkan proyek pembangunan mal terbesar di pusat kota Semarang. Sebuah pencapaian yang membuatnya semakin diagungkan di berbagai media cetak dan layar kaca. Wajahnya ada di mana-mana, tersenyum anggun sebagai wanita inspiratif tahun ini. Namun di dalam rumah, senyum itu tidak pernah sampai ke dapur tempat kami makan. Kemenangan itu bukannya melembutkan hatinya, justru membuat egonya melambung setinggi gedung-gedung pencakar langit yang ia bangun. "Duk, selamat ya atas proyek barunya," ucapku saat ia sedang terburu-buru merapikan berkas di ruang tengah. Ayah sudah siapkan nasi kuning sedikit dan mengundang Pak RT untuk syukuran sederhana malam ini. Hanya kita dan beberapa tetangga dekat, sebagai bentuk syukur pada Gusti Allah. Nadia menghentikan gerakannya. Ia menatapku seolah aku baru saja mengusulkan sesuatu yang sangat konyol. "Syukuran ya? Mengundang orang-orang kampung ke sini. Untuk apa?" "Untuk mengucap syukur, Nadia. Agar proyekmu berkah, agar langkahmu selalu dilindungi," jawabku pelan, mencoba menahan getaran di suaraku. Ia tertawa sinis, sebuah tawa yang membuat jantungku berdenyut nyeri. "Ayah, dengar. Aku menang karena presentasiku sempurna. Aku menang karena koneksiku luas dan otakku bekerja 24 jam sehari. Bukan karena nasi kuning atau doa-doa orang yang tidak mengerti dunia bisnis. Itu hanya akan membuang waktuku dan mengotori rumah ini. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal kuno seperti itu." Kata-kata itu keluar begitu lancar dari mulutnya, tanpa beban, tanpa ragu. Ia seolah sedang mencoret Tuhan dan doa orang tua dari daftar alasan kesuksesannya. Aku berdiri mematung, melihat anak perempuanku, yang dulu selalu memintaku memimpin doa setiap kali ia akan menempuh ujian sekolah. Kini merasa telah menjadi Tuhan atas nasibnya sendiri. Egonya yang melangit telah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Baginya, kesuksesan adalah hitung-hitungan angka di atas kertas, bukan lagi tentang keberkahan yang turun dari langit melalui ridho orang tua. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju mobil, merasa bahwa sosok Nadia yang kukenal benar-benar telah mati, terkubur di bawah tumpukan uang dan ambisi yang tak pernah kenyang. Di atas meja makan, nasi kuning yang disiapkan istriku dengan penuh cinta mulai mendingin, sama dinginnya dengan suasana di rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan bagi kasih sayang kami. Namun, dingin yang paling menyakitkan bukanlah berasal dari pendingin ruangan atau sikap acuh Nadia, melainkan dari tangan Salamah yang tiba-tiba menggenggam lenganku dengan sangat erat dan gemetar. Wajahnya yang biasanya teduh, kini pucat pasi, peluh dingin membasahi kerudung instan yang ia kenakan. "Pak, dadaku rasanya sesak sekali," bisiknya lirih sebelum tubuhnya limbung ke arahku. Aku panik. Duniamu rasanya berhenti berputar. Dengan sisa tenaga di lenganku yang sudah rentah, aku menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai marmer yang keras. Aku berteriak memanggil nama Nadia, berharap ia belum jauh dari gerbang rumah. Beruntung,
Mobilnya masih berhenti di halaman karena asistennya tertinggal sesuatu. Nadia berlari masuk dengan wajah gusar. Seolah interupsi ini adalah gangguan besar bagi jadwal rapatnya yang suci. "Ada apa lagi ya? Aku sudah terlambat," serunya. Namun suaranya merendah saat melihat ibunya terkulai lemas di pelukanku. "Ibumu Nadia, ibumu sakit." Tolong, bantu ayah bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Pintaku dengan suara parau yang nyaris habis. Nadia melihat jam tangannya. Ada keraguan yang menyakitkan di matanya. Ia tidak langsung memeluk ibunya. Ia justru sibuk berbicara di telepon dengan sekretarisnya, menggeser jadwal tanpa sedikit pun menyentuh kening wanita yang telah melahirkannya itu. Akhirnya, ia memanggil supir dan beberapa asisten rumah tangga untuk mengangkat ibu ke mobil. Namun, ia sendiri tidak ikut di dalam mobil ambulans pribadi yang ia pesan. "Ayah ikut supir saja. Aku ada penandatanganan kontrak yang tidak bisa ditunda. Aku sudah pesankan kamar VIP terbaik di rumah sakit paling mahal di Semarang. Uang bukan masalah ya, bilang pada dokter, lakukan apa saja, aku yang tanggung semua biayanya," ucapnya sambil menutup pintu mobil dengan terburu-buru. Di sepanjang perjalanan, aku mendekap kepala Salamah di pangkuanku. Air mataku jatuh tanpa suara. Di dalam mobil mewah yang melaju kencang ini, aku menyadari satu kebenaran yang pahit. Nadia mengira bahwa bakti bisa digantikan dengan uang, dan kasih sayang bisa dibayar dengan fasilitas VIP. Ia merasa sudah menjadi anak yang luar biasa hanya karena sanggup membayar tagihan rumah sakit, tanpa sadar bahwa yang dibutuhkan ibunya di saat-saat kritis seperti ini bukanlah kemewahan, melainkan genggaman tangan putrinya. Semalaman aku terjaga di samping tempat tidur ibu yang dipenuhi kabel-kabel medis. Nadia hanya mengirimkan asistennya untuk membawakan makanan dan pakaian ganti untukku. Melalui pesan singkat yang ia kirim ke ponsel asistennya, ia hanya bertanya, "Apakah sudah stabil? Kalau sudah, aku akan mampir besok setelah urusan kantor selesai." Aku menatap wajah istriku yang terlelap karena pengaruh obat. Inilah peringatan dari langit yang kukhawatirkan. Tubuh renta ini mulai menyerah setelah berbulan-bulan mengurus cucu dan mengurus rumah dalam diam, sementara hati kami terus-menerus dihujam pengabaian. Aku mengusap tangan Salamah, berbisik pelan dalam doa, memohon agar Gusti Allah tidak mencabut nyawa kami sebelum Nadia menyadari bahwa harta yang ia tumpuk adalah istana hampa yang tak akan mampu membelikan satu detik pun waktu yang terbuang untuk mencintai orang tuanya. 3 hari setelah ibu diperbolehkan pulang, kondisinya memang membaik, namun selera makannya hilang. Ia hanya ingin makan sayur lodeh buatan rumah, masakan yang dulu selalu menjadi rebutan saat kami masih tinggal di gubuk bambu. Dengan penuh semangat, aku memasak di dapur pagi-pagi sekali. Kupotong sayuran dengan hati-hati, kucampur bumbu dengan doa, berharap aroma masakan ini bisa mengembalikan binar di mata istriku. Namun pikiranku juga tertuju pada Nadia. Aku tahu ia sedang stres menghadapi audit proyek malnya. Aku ingin ia juga mencicipi masakan ini. Barangkali rasa hangat dari santan dan rempah desa bisa melunakkan hatinya yang mulai membatu. Kumasukkan masakan itu ke dalam sebuah rantang aluminium tua yang kami bawa dari desa. Rantang yang sudah sedikit penyok, namun menyimpan ribuan kenangan tentang perjuangan kami. Dengan menumpang angkutan umum, aku menempuh perjalanan menuju gedung pencakar langit di pusat kota Semarang, kantor kebanggaan Nadia. Hatiku berdebar melihat namanya terpampang besar di lobi, Nadia Construction and Development. "Maaf Pak, mau cari siapa?" tanya seorang petugas keamanan dengan seragam yang sangat kaku. Tatapannya meneliti penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baju batikku yang mulai pudar dan sandal jepitku yang menipis. Saya ayahnya Nadia, ingin mengantar makan siang untuknya. Jawabku berusaha tenang meski nyaliku menciut melihat kemegahan di sekelilingku. Petugas itu tampak ragu, ia berbicara melalui radio panggil. Tak lama kemudian, asisten pribadi Nadia, seorang wanita muda dengan riasan tajam, datang menghampiriku. Ia tidak mengajakku masuk ke ruang kerja Nadia yang mewah. Ia justru membawaku ke lorong samping, dekat pintu keluar darurat yang sepi. "Pak, Bu Nadia sedang ada rapat penting dengan investor dari Jakarta.
Beliau minta Bapak tidak masuk ke area utama, ucap asisten itu dengan nada datar, seolah-olah aku adalah kurir yang salah alamat. Tapi saya hanya sebentar, hanya ingin memberikan rantang ini. Ibunya yang minta agar Nadia makan masakan rumah, pintaku memelas. Tiba-tiba, pintu lift terbuka, dan Nadia muncul di sana bersama sekelompok orang asing yang mengenakan jas hitam formal. Langkahku spontan bergerak maju, ingin memanggil namanya. Namun, Nadia lebih dulu melihatku. Kulihat kilatan rasa malu dan kemarahan di matanya. Ia berbisik sesuatu kepada tamunya, lalu berjalan cepat ke arahku, menarik lenganku ke sudut yang lebih tersembunyi. Ayah sedang apa di sini? Dan apa itu? Rantang penyok. Suaranya rendah namun berdesis tajam seperti ular. Ini sayur lodeh kesukaan Munduk. Ayah buatkan agar kamu sehat. Kataku dengan tangan gemetar menyodorkan rantang itu. Nadia melihat sekeliling dengan cemas. Takut ada koleganya yang melihat. Ayah, aku sudah bilang, jangan pernah datang ke kantor tanpa izin. Tempat ini bukan pasar. Rantang ini memalukan citraku. Ayah lewat pintu belakang saja kalau mau pulang. Jangan lewat lobi utama. Dan tolong, bawa kembali benda ini. Aku tidak butuh makanan kampung yang baunya memenuhi ruangan kantorku. Ia mendorong rantang itu kembali ke dadaku, hingga sedikit santan tumpah mengenai bajuku. Nadia berbalik tanpa menoleh lagi. Kembali bergabung dengan tamu-tamunya dengan senyum palsu yang paling manis. Aku berdiri mematung di dekat pintu darurat, memeluk rantang yang masih hangat itu. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya luruh. Jatuh tepat di atas tutup rantang yang penyok. Ternyata, baginya, kasih sayang seorang ayah tak lebih dari sekedar polusi yang merusak pemandangan di kantor mawahnya. Aku melangkah gontai meninggalkan gedung kaca itu melalui pintu belakang, seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Padahal yang kubawa hanyalah seporsi kasih sayang dalam rantang aluminium. Di dalam bus yang membawaku pulang, aku menatap tumpahan santan di baju batikku, meresapi rasa perih yang lebih tajam dari sembilu. Namun, di balik rasa sakit ini, ada sebuah beban rahasia yang tersimpan rapat di dalam saku dalam jaket tuaku. Sebuah rahasia yang selama ini kupendam demi menjaga harga diri Nadia. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung menemui ibu. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membuka sebuah kotak kayu jati kusam yang kusimpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terbungkus kain jarik coklat. Terdapat sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen tanah yang sudah menguning. Inilah jantung dari segala kejayaan Nadia saat ini. Dokumen ini adalah sertifikat tanah luas di pinggiran Semarang. Tanah warisan kakek Nadia yang luasnya berhektar-hektar, yang kini menjadi lokasi utama proyek mal megah yang sedang ia bangun. Dulu, saat Nadia memulai perusahaannya dan kesulitan mendapatkan modal, akulah yang memberikan sertifikat ini kepadanya untuk dijadikan jaminan bank. Namun, ada satu hal yang Nadia lupakan, atau mungkin sengaja ia hapus dari ingatannya. Sertifikat itu masih atas namaku, Pak Sugiono. Aku tidak pernah menghibahkannya secara resmi, karena aku ingin tanah ini menjadi jaring pengaman terakhir baginya jika ia jatuh. Aku ingin ia tetap merasa memilikiku, meski hanya lewat selembar kertas legalitas. Nadia tidak tahu, Pak, kalau tanpa tanda tanganmu, jaminan bank itu bisa goyah kapan saja jika ada audit ulang. Bisik Salamah yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Ia menatapku dengan mata sembab. Aku tidak ingin menggunakannya untuk mengancamnya, Bu. Aku hanya ingin dia sadar bahwa pondasi kantornya yang tinggi itu berdiri di atas tanah ayahnya yang ia anggap memalukan ini. Jawabku parau. Ironis memang. Nadia membanggakan dirinya sebagai wanita mandiri yang membangun kerajaan dari nol. Namun kenyataannya, akar dari pohon raksasanya masih tertanam di tanah milik lelaki tua yang baru saja ia usir lewat pintu belakang. Selama ini, pihak bank hanya melihat dokumen jaminan yang sah, namun mereka tidak tahu bahwa surat kuasa yang kugunakan memiliki batas waktu yang hampir habis.
Jika audit besar-besaran dilakukan seperti yang kudengar dari berita televisi pagi tadi, Nadia akan membutuhkan tanda tanganku sekali lagi untuk melegalkan semuanya. Aku mengelus permukaan sertifikat itu dengan jemari yang kasar. Dokumen ini bisa saja kuhancurkan untuk membalas sakit hatiku, tapi aku adalah seorang ayah. Seorang ayah tidak menghancurkan rumah yang dibangun anaknya, meski sang anak mencoba mengusirnya dari sana. Namun, aku mulai bertanya-tanya, apakah ikhlasku ini justru menjadi racun yang membuatnya semakin sombong? Rahasia ini terasa semakin berat. Aku memegang kunci hidup dan matinya karir Nadia, sementara ia masih memandangku sebagai kerikil kecil yang mengotori jalan setapaknya menuju puncak dunia. Malam itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berniat menuju dapur untuk mengambilkan air minum untuk ibu yang kembali terbatuk-batuk. Namun langkahku terhenti tepat di depan ruang kerja Nadia yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya lampu dari dalam ruangan itu memanjang di lantai koridor, dan suara Nadia terdengar sedang berbicara di telepon dengan nada yang sangat serius. Aku sudah bilang, urus semua dokumennya secepat mungkin. Aku tidak mau ada celah bagi auditor untuk mempertanyakan aset tanah itu. Suara Nadia terdengar tajam, memecah kesunyian malam. Aku terdiam, mematung di balik bayangan dinding. Aku bermaksud pergi. Namun kalimat selanjutnya yang keluar dari mulutnya bagai petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. Tentu saja aku terganggu. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya harus menyembunyikan mereka setiap kali ada klien datang. Ayahku itu, dia tidak bisa diajak kompromi. Penampilannya, bicaranya, semuanya hanya akan merusak citra profesional yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku merasa seperti terpenjara di rumahku sendiri karena keberadaan mereka. Jujur saja, aku sedang mencari apartemen atau panti yang layak untuk mereka. Uang bukan masalah. Yang penting mereka tidak berada di sini lagi untuk menghambat gerakku. Gelas plastik di tanganku hampir saja jatuh. Dadaku serasa dihantam batu besar hingga oksigen seolah menghilang dari sekitarku. Jadi bagi Nadia, kehadiran orang tua yang telah membesarkannya dengan cucuran keringat hanyalah sebuah hambatan? Sebuah noda yang harus segera dihapus dan dipindahkan ke tempat yang tak terlihat agar ia bisa bebas bersinar? Ya, aku tahu mereka yang menjaga anak-anak, lanjut Nadia lagi dengan nada meremehkan. Tapi anak-anak bisa dijaga oleh pengasuh profesional. Aku tidak butuh drama keluarga setiap pulang kantor. Aku butuh ketenangan untuk memimpin perusahaan ini. Segera setelah proyek mall ini diresmikan, aku akan mengatur kepindahan mereka. Aku ingin hidupku kembali normal, tanpa bayang-bayang masa lalu yang memalukan itu. Aku mundur perlahan. Langkahku goyah seolah bumi yang kupijak sedang berguncang hebat. Aku kembali ke kamarku tanpa membawa air minum yang kucari. Di dalam kamar yang gelap, aku menatap Salamah yang sedang tidur terlelap dengan wajah penuh guratan kelelahan. Air mataku mengalir deras tanpa suara, membasahi bantal yang keras. Telingaku masih terngiang-ngiang kata memalukan dan menghambat yang ia ucapkan. Ternyata pengabdianku menjaga cucu-cucunya dan doa-doa yang kulangitkan setiap malam hanyalah dianggap sebagai gangguan yang mengusik kenyamanannya. Hati seorang ayah yang selama ini mencoba ikhlas kini mulai retak sepenuhnya. Aku menyadari bahwa di mata Nadia, kami bukan lagi manusia, melainkan barang lama yang sudah tidak berguna dan harus segera digudangkan. Rahasia sertifikat di bawah tempat tidurku terasa semakin berat, karena aku tahu badai besar akan segera datang saat ia menyadari bahwa benda memalukan ini adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya nanti. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kepura-puraan yang menyiksa. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar cucu-cucuku ke depan gerbang. Namun, setiap kali mataku berserobok dengan mata Nadia, aku melihat sebuah tembok beton yang tak tertembus. Ia sedang mempersiapkan pesta besar, sebuah gala dinner perayaan ulang tahun perusahaannya yang ke-10 di sebuah hotel bintang 5 paling megah di Semarang. Nadia sedang sibuk sekali, Pak. Dia bilang acara malam ini adalah puncak karirnya. Banyak pejabat dan pengusaha hebat yang datang.
ujar Salamah sambil merapikan baju batik terbaikku yang sudah mulai pudar warnanya. Istriku dengan lugunya mengira kami akan diundang. Ia menyetrika batiknya sendiri dengan penuh semangat, berharap bisa berdiri di samping anaknya, merayakan kemenangan yang dulu pernah kami pintakan dalam doa. Namun, harapanku pupus saat Nadia masuk ke kamar kami dengan wajah sedingin es, membawa sebuah amplop tebal berisi uang. "Ayah, Ibu, malam ini aku tidak pulang sampai pagi. Acara di hotel sangat padat," ucapnya tanpa basa-basi. Matanya menatap batik yang sedang disetrika Salamah dengan tatapan merendahkan. "Dan aku minta tolong sekali, jangan pergi kemana-mana. Aku sudah pesankan makanan mewah dari restoran untuk kalian nikmati di sini. Jangan datang ke hotel. Jangan juga mencoba menelponku malam ini. Aku tidak ingin fokusku terpecah karena urusan rumah." Salamah tertebon. Tangannya yang memegang setrika terhenti di udara. Tapi Nduk, Ibu sudah siapkan baju. Ibu ingin lihat kamu di panggung. Ibu, Nadia memotong dengan nada tinggi yang membuat kami berdua tersentak. Acara itu menggunakan kode busana internasional. Tamu-tamunya bicara tentang investasi, bukan tentang resep masakan atau masa lalu di desa. Kehadiran kalian hanya akan membuatku harus menjelaskan banyak hal yang tidak perlu. Tolonglah mengerti posisiku. Ambil saja uang ini, belilah apa saja yang kalian mau, tapi tetaplah di rumah. Ia meletakkan amplop itu di atas meja. Uang yang jumlahnya mungkin setara dengan penghasilanku selama setahun sebagai kuli dulu, lalu pergi begitu saja. Uang itu terasa panas, seolah-olah ia sedang membayar kami untuk menghilang dari hidupnya. Aku melihat bahu Salamah merosot. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil terisap pelan tanpa suara. Baju batik yang sudah rapi itu ia lipat kembali dengan tangan gemetar. Aku mendekati istriku, merangkul bahunya yang rapuh. Di luar sana, lampu-lampu kota mulai menyala, menyambut pesta megah anakku. Namun di dalam sini, kegelapan terasa begitu pekat. Hatiku bergemuruh, bukan karena marah, melainkan karena rasa sakit yang sudah mencapai titik didih. Aku melihat amplop uang itu, lalu melihat wajah istriku yang hancur. Logikaku mengatakan untuk diam dan menerima penghinaan ini demi kedamaian. Namun hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Aku tidak butuh uangnya. Aku hanya butuh ia mengakui bahwa ia punya orang tua. Titik balik itu tiba malam ini. Dengan tangan yang gemetar, aku mengambil kembali batik pudar itu dari lemari. Jika Nadia merasa kesuksesannya adalah miliknya sendiri, maka malam ini aku akan mengingatkannya dari mana ia berasal. Meski itu berarti aku harus berdiri di tengah badai hinaan yang paling hebat sekalipun. Aku mengenakan batik pudar itu dengan tangan yang masih gemetar, mengancingkannya satu persatu, seolah sedang memasang zirah untuk maju ke medan perang. Salamah hanya bisa menatapku dengan mata sembab. Ia tak berani melarang, namun ketakutan jelas tergambar di wajahnya yang kian menua. "Pak, apakah harus? Nadia sudah berpesan." Suaranya tertahan di tenggorokan. "Aku tidak akan mengacaukan acaranya, Bu. Aku hanya ingin memberikan ini," jawabku sambil menunjukkan sebuah kotak kecil berisi jam tangan tua milik mendiang kakek Nadia. Jam yang dulu Nadia janjikan akan ia perbaiki saat ia sukses nanti. Aku hanya ingin menagih secuil ingatan tentang kasih sayang yang pernah ada, sebelum semuanya benar-benar terkubur oleh tumpukan beton dan ambisi. Aku berangkat menggunakan taksi, moda transportasi yang terasa asing bagi raga tuaku. Sepanjang jalan, jantungku bertalu-talu menghantam dada. Semarang di malam hari tampak begitu berkilauan, seolah merayakan kejayaan putriku. Sementara aku merasa seperti bayangan hitam yang mencoba menyelinap masuk ke dalam pesta cahaya. Begitu sampai di depan hotel bintang 5 itu, mataku silau oleh lampu-lampu kristal dan deretan mobil mewah yang harganya tak mampu kuhitung dengan logika. Langkahku terasa sangat berat saat melewati karpet merah yang empuk. Orang-orang di sekelilingku berpakaian sangat indah. Wanita-wanita dengan gaun menjuntai, dan pria-pria dengan setelan jas yang kaku namun elegan.
Aroma parfum mahal menusuk hidungku. Sangat kontras dengan bau minyak kayu putih yang selalu melekat di tubuhku. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh mulai menghujamku. Mereka melihatku seolah aku adalah serangga yang salah masuk ke dalam kotak perhiasan. "Maaf Pak, ada undangan?" Seorang petugas keamanan menghalangi langkahku di depan pintu ballroom. "Saya ayahnya Nadia, CEO yang sedang berulang tahun perusahaannya," jawabku dengan suara yang kupaksakan agar tidak bergetar. Petugas itu saling pandang dengan rekannya. Ada senyum meremehkan yang tersungging di bibir mereka. "Semua orang bisa mengaku begitu, Pak." Tapi Ibu Nadia tadi bilang bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Silakan menjauh, jangan mengganggu kenyamanan tamu kami. Hanya karena selembar batik pudar dan wajah yang penuh keriput, aku dianggap sebagai pembohong. Aku tidak menyerah. Aku menunggu di sudut lobi, di balik pilar besar, menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba, pintu besar itu terbuka. Nadia keluar bersama rombongan investor asing. Ia tertawa lepas, tampak begitu mempesona dalam balutan gaun hitam payat yang berkilau. "Nadia," panggilku pelan, namun cukup untuk menghentikan langkahnya. Seluruh rombongan itu berhenti. Nadia menoleh, dan seketika wajahnya berubah pucat, lalu menjadi merah padam. Tawanya hilang, digantikan oleh kilatan amarah yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Ia menatapku seolah-olah aku adalah noda lumpur yang mengotori gaun mahalnya. Di depan orang-orang hebat itu, aku melihat anakku menarik nafas panjang, bersiap meluncurkan kata-kata yang akan mengubah seluruh sisa hidupku menjadi puing-puing penyesalan. Suasana lobi yang megah itu mendadak hening. Hanya suara detak jam dinding yang seolah ikut berdegup kencang bersama jantungku. Para investor asing itu saling berbisik, memandangku dengan alis bertaut, seolah sedang melihat sebuah anomali di tengah kemewahan. "Nadia, ayah hanya ingin memberikan ini." Jam tangan kakek. "Kamu dulu pernah berjanji." Suaraku terputus. Tenggorokanku mendadak kering saat ia melangkah maju dengan tumit sepatunya yang mengetuk lantai dengan suara tajam. "Siapa Anda?" tanya Nadia dengan suara yang sangat tenang, namun begitu dingin hingga menusuk ke tulang sumsumku. Aku tertegun. "Nadia, ini ayah, Nduk. Ayah datang karena..." "Maaf, sepertinya Anda salah orang." Ia memotong kalimatku dengan tatapan mata yang tidak lagi mengenali siapa pria tua di depannya. Ia berbalik ke arah kolega-koleganya dan tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa seperti belati. "Maafkan gangguan ini, tuan-tuan. Orang tua ini adalah mantan pekerja di salah satu proyek lama saya yang mungkin mengalami gangguan ingatan. Ia sering merasa semua orang adalah keluarganya." Dunia seolah runtuh menimpaku. Aku merasa bumi bergoyang hebat. Mantan pekerja, gangguan ingatan. Aku melihat wajah anak yang dulu kusuapi, yang dulu kupeluk saat ia ketakutan mendengar petir, kini menganggapku tak lebih dari sekadar orang asing yang hilang arah. Namun ia belum selesai. Nadia mendekat ke telingaku, berbisik dengan nada yang hanya bisa kudengar, namun cukup keras untuk menghancurkan harga diriku sebagai seorang manusia. "Sudah kubilang jangan datang. Kau menghancurkan segalanya. Kesuksesanku, posisiku, semuanya kubangun dengan otak dan keringatku sendiri. Doa-doaku samu itu tidak membangun gedung ini, ayah." "Pergilah, sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti sampah." Hinaan itu tidak diteriakkan, namun getarannya meruntuhkan langit-langit jiwaku. Aku menatap kotak kecil di tanganku, lalu menatap wajahnya yang sudah tertutup topeng kesombongan yang sempurna. Air mataku tidak jatuh di sana. Rasanya terlalu perih hingga air mata pun enggan untuk keluar. Aku sadar, bukan hanya harta yang telah merubahnya, tapi ia telah memberikan jiwanya pada dunia, hingga tak ada lagi ruang untuk kasih sayang yang paling murni. Aku mundur satu langkah, lalu dua langkah. Tak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutku. Keikhlasan yang selama ini kujaga, seolah mencapai batasnya. Bukan karena aku marah, tapi karena aku menyadari bahwa kehadiranku di sini memang benar-benar telah mati bagi Nadia. Dengan punggung yang semakin membungkuk, aku berbalik meninggalkan kerumunan orang-orang berjas itu. Di belakangku, aku mendengar suara tawa Nadia kembali pecah, melanjutkan percakapan bisnisnya
seolah-olah ia baru saja mengusir seekor lalat yang mengganggu. Malam itu, di bawah lampu kota Semarang yang tetap bersinar, aku memutuskan bahwa perjalananku di rumah kaca itu telah selesai. Aku pulang bukan ke dalam hangatnya pelukan rumah, melainkan ke dalam sunyinya sebuah perpisahan yang sudah lama tertunda. Sesampainya di rumah mewah Nadia, aku mendapati Salamah masih terjaga, duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong. Ia tidak perlu bertanya bagaimana hasilnya. Wajahku yang kusam dan baju batikku yang terkena tumpahan kehinaan sudah menceritakan segalanya tanpa perlu satu kata pun terucap. "Kita pergi malam ini, Bu," kataku pelan, namun penuh ketegasan yang tak pernah kutunjukkan sebelumnya. Salamah menatapku. Air matanya berlahan luruh. Ia tidak membantah. Dengan tangan yang gemetar, kami mulai memasukkan pakaian-pakaian lama kami ke dalam tas kain yang dulu kami bawa dari desa. Kami tidak menyentuh satupun barang mewah yang pernah dibelikan Nadia. Perhiasan emas, baju-baju sutra, hingga amplop uang di atas meja itu tetap kami biarkan di sana, membeku bersama keangkuhan pemiliknya. Kami hanya membawa apa yang memang milik kami sejak awal, harga diri dan kenangan masa lalu yang jujur. Sebelum melangkah keluar, aku menyempatkan diri mengintip ke kamar cucu-cucuku. Adam dan Arumi tertidur lelap. Wajah mereka begitu tenang, tidak tahu bahwa kakek dan neneknya sedang melangkah menuju kegelapan malam. Hatiku hancur berkeping-keping meninggalkan mereka. Kukecup kening mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Membisikkan doa agar mereka tumbuh menjadi manusia yang memiliki hati, bukan sekadar pemilik harta. Maafkan kakek nak. Udara Semarang terasa sangat dingin, menusuk hingga ke relung paru-paru. Di balik saku jaketku, aku masih memegang sertifikat tanah warisan itu. Aku sempat berpikir untuk meninggalkannya, namun nuraniku berkata bahwa benda ini adalah satu-satunya pelindung yang tersisa jika suatu saat badai benar-benar meruntuhkan kesombongan anakku. Aku membawanya bukan untuk menguasainya, tapi untuk menyimpannya sampai saat yang tepat tiba. Kami berjalan kaki menyusuri trotoar, menjauh dari kawasan elit itu. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti melepas beban berat yang selama ini menghimpit dada. Di kejauhan, aku melihat gedung kantor Nadia yang masih menyala terang. Simbol ambisinya yang tak pernah tidur. Aku tidak mengutuknya. Aku tidak mendendam atas kata sampah yang ia sematkan padaku. Aku hanya merasa iba. Karena di balik tembok tinggi dan kemewahan itu, ia sebenarnya sedang tinggal di dalam penjara yang ia bangun sendiri. Kami terus berjalan menuju stasiun, membiarkan angin malam menghapus sisa-sisa air mata, mencari tempat di mana kami bisa kembali bernapas sebagai manusia yang dihargai, bukan sebagai bayangan yang memalukan. Di peron stasiun yang lengang, aku duduk berdampingan dengan Salamah di atas kursi besi yang dingin. Lampu temaram stasiun membuat bayangan kami tampak panjang dan rentah di atas lantai semen. Ya Tuhan, bisikku dalam hati, Nadia adalah darah dagingku. Jika hari ini ia merasa kuat tanpa doa-doaku, maka biarkanlah ia merasakan sedikit saja dinginnya dunia, agar ia tahu di mana tempatnya bersandar. Jika suksesnya telah menjadi hijab antara ia dan engkau, maka singkaplah hijab itu dengan cara yang paling lembut, agar ia kembali menjadi Nadiaku yang dulu. Salamah menggenggam tangan. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku yang bungkuk. Pak, apakah Nadia akan mencari kita? Tanyanya dengan suara yang syarat akan kerinduan yang terluka. Biarkan dia mencari dirinya sendiri dulu, Bu. Jawabku pelan. Selama ini dia terlalu sibuk mencari harta hingga kehilangan jiwanya. Tanpa kami sadari, tepat saat doa itu kulangitkan, di sebuah sudut kota Semarang lainnya, badai pertama mulai menghantam menara gading Nadia. Ponsel yang Nadia tinggalkan di atas meja hotel mulai bergetar tanpa henti. Berita tentang rubuhnya struktur utama di proyek mal besarnya mulai menyebar di kalangan pekerja malam.
Orang kepercayaan yang selama ini ia puja sebagai asisten terbaiknya, mulai menghapus jejak-jejak digital penggelapan dana yang telah ia lakukan berbulan-bulan di bawah hidung Nadia yang terlalu sombong untuk curiga. Aku melihat semburat jingga mulai muncul di ufuk timur. Kereta api perlahan masuk ke peron dengan suara peluit yang panjang, seolah memanggil kami untuk segera meninggalkan semua luka ini. Aku berdiri, membantu Salamah bangkit, dan merasakan sertifikat tanah di saku jaketku seolah memberi beban peringatan. Aku tahu, setelah fajar ini, hidup Nadia tidak akan pernah sama lagi. Aku pergi bukan karena aku tidak sayang, tapi karena terkadang, seorang anak harus dibiarkan jatuh, agar ia tahu bagaimana cara bersujud kembali. Dengan langkah mantap, kami naik ke gerbong kereta, meninggalkan kota yang telah merampas anak kami, namun tetap membawa doa yang akan selalu menjadi pelindung terakhirnya di saat semua orang mulai meninggalkannya. Saat roda besi kereta mulai berderit meninggalkan stasiun, di sisi lain kota, Nadia baru saja terbangun dengan kepala yang berat di kamar hotelnya yang mewah. Namun, kedamaian pagi itu terkonyak seketika ketika pintu kamarnya digedor dengan brutal. Sekretarisnya masuk dengan wajah sepucat kertas. Tangan gemetar memegang tablet yang menampilkan berita utama di semua kanal televisi lokal. "Bu Nadia, proyek pusat kota, strukturnya roboh semalam. Ada kesalahan fatal pada beton penyangga," ucapnya dengan suara yang nyaris hilang. Nadia tersentak. Dunianya seolah berputar. Belum sempat ia mencerna kabar itu, dering teleponnya meledak. Pihak bank menelepon untuk menangguhkan seluruh kredit perusahaannya karena laporan audit yang mendadak merah. Orang kepercayaannya, tangan kanannya yang selama ini ia banggakan, tidak bisa dihubungi. Seluruh akun akses keuangan perusahaan telah dikosongkan. Dalam hitungan jam, kerajaan yang ia bangun dengan keangkuhan itu mulai retak dan runtuh di depan matanya sendiri. "Ini tidak mungkin. Hubungi pengacara, hubungi semua koneksi kita," teriak Nadia histeris. Namun, para pejabat yang semalam tertawa bersamanya di pesta, kini tak satu pun yang mengangkat telepon. Mereka menjauh secepat kilat, takut ikut tertimbun puing-puing kegagalan Nadia. Dengan sisa tenaga dan rasa panik yang mencekam, Nadia memutuskan pulang ke rumah, berharap menemukan pelipur lara atau sekadar pelarian. Ia membutuhkan seseorang untuk disalahkan, atau mungkin jauh di lubuk hatinya, ia membutuhkan pelukan hangat yang selalu ada di dapur rumahnya. Namun, saat ia membanting pintu rumah megah itu, suasana yang ia dapati adalah keheningan yang mematikan. "Ayah, Ibu!" teriaknya sambil berlari ke kamar belakang. Kamarnya kosong, rapi. Tidak ada lagi aroma minyak kayu putih atau suara zikir pelan yang biasanya mengalun dari sana. Di atas meja, amplop uang tebal yang ia berikan masih tergeletak utuh, tak tersentuh sepeser pun. Di sampingnya, terdapat kotak jam tangan tua milik kakek yang semalam ia hina sebagai sampah. Jam itu berdetak pelan, seolah sedang menghitung detik-detik kejatuhan Nadia. Nadia jatuh terduduk di lantai kamar yang dingin. Ia mencari-cari tanda keberadaan orang tuanya, namun ia hanya menemukan kesunyian yang mencekik. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Bukan karena kehilangan hartanya, tapi karena ia baru menyadari bahwa saat dunianya hancur, ia tidak memiliki satupun tempat untuk pulang. Langit Semarang yang cerah pagi itu bagi Nadia telah berubah menjadi gelap gulita, tepat saat ia menyadari bahwa akar yang selama ini menopang pohonnya telah mencabut diri, membiarkannya tumbang sendirian di tengah badai karma yang ia ciptakan sendiri. Nadia merangkak menuju lemari besar di ruang kerjanya dengan napas memburu. Di tengah kepungan tuntutan hukum dan ancaman penyitaan aset yang mulai mengalir lewat pesan-pesan resmi, ia teringat satu hal, sertifikat tanah utama.
Tanah luas tempat mal itu berdiri adalah aset terkuatnya, satu-satunya jaminan yang bisa ia gunakan untuk menegosiasikan utang-utangnya di bank. Masih ada harapan, masih ada tanah itu, gumamnya dengan tangan gemetar mengacak-acak brankas pribadinya. Namun, saat ia membuka map biru yang selama ini ia yakini berisi dokumen kemenangan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Map itu kosong. Ia baru teringat. Selama bertahun-tahun, ia hanya memegang salinan legalitasnya saja. Sementara, dokumen aslinya, sertifikat asli yang masih atas nama Pak Sugiono, selama ini disimpan oleh ayahnya di dalam kotak kayu jati kusam itu. Ia selama ini terlalu angkuh untuk mengurus balik nama, merasa bahwa ayahnya hanyalah penjaga yang tak akan pernah berani pergi atau membantah kemauannya. Ia berlari kembali ke kamar ayahnya, membongkar kolong tempat tidur, mencari kotak kayu yang biasanya ada di sana. Nihil. Kotak itu telah pergi bersama pemiliknya. Nadia terduduk lemas di antara sprei yang masih rapi. Ia menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Seluruh kerajaan bisnisnya, gedung-gedung yang ia banggakan, dan statusnya sebagai CEO, semuanya berdiri di atas landasan hukum yang kini berada di dalam tas kain lusuh seorang tua yang baru saja ia usir dengan sebutan sampah. Tanpa sertifikat asli itu, ia tidak bisa melakukan restrukturisasi hutang. Tanpa tanda tangan ayahnya, ia hanyalah seorang penyewa di atas tanahnya sendiri yang kini sedang bermasalah secara hukum. Karma itu datang bukan dalam bentuk kemiskinan materi saja, tapi dalam bentuk ketergantungan yang mutlak kepada orang yang paling ia sakiti hatinya. Ia mencoba menelepon nomor ponsel ayahnya, namun hanya suara operator yang dingin menyahut bahwa nomor tersebut tidak aktif. "Ayah, Ibu, di mana kalian?" Tangisnya pecah, namun suaranya hanya memantul di dinding marmer yang sunyi. Kesadaran itu menghantamnya dengan telak. Selama ini ia merasa hebat karena kecerdasannya, namun ia lupa bahwa keberhasilannya adalah sebuah bangunan yang dipinjamkan oleh keikhlasan orang tuanya. Kini saat pinjaman itu ditarik kembali, ia tidak punya apa-apa lagi. Di luar rumah, mobil-mobil petugas penyita mulai terlihat terparkir. Nadia memeluk lututnya di pojok kamar ayahnya yang kosong. Baru menyadari bahwa kemewahan yang ia puja selama ini adalah sandaran semu yang rapuh. Sementara sandaran sejati yang ia butuhkan kini telah menghilang tanpa jejak di telan heningnya pagi. Tidak butuh waktu lama bagi dunia untuk membalikkan telapak tangannya. Hanya dalam hitungan hari, papan bertuliskan disita mulai terpampang di depan gerbang megah itu. Satu persatu, mobil mewah, tas-tas bermerek, hingga perabotan kristal diangkut keluar, menyisakan ruang-ruang kosong yang bergema. Nadia kini berdiri di tengah ruang tamu yang luas, tanpa satu pun kursi untuk diduduki. Para asisten rumah tangga sudah pergi, karena gaji mereka tak lagi terbayar. Rekan-rekan bisnis yang dulu menjilatnya, kini berbalik menghujatnya di media sosial. Ia benar-benar sendirian. Kedua anaknya, Adam dan Arumi, hanya bisa menangis ketakutan melihat rumah mereka diacak-acak petugas. Di titik inilah, kesepian yang dulu aku rasakan di rumah ini, kini berpindah sepenuhnya ke pundak Nadia. "Bunda, kita mau kemana? Arumi lapar, kakek mana?" tanya si bungsu sambil menarik ujung baju Nadia yang kini kusut dan tak lagi rapi. Nadia tidak bisa menjawab. Air matanya terus mengalir, membasahi wajahnya yang kini tampak lebih tua 10 tahun. Ia baru merasakan bagaimana rasanya diabaikan oleh dunia yang dulu ia agung-agungkan. Ia mencoba mencari tempat berteduh, namun apartemen yang ia janjikan untuk membuang kami ternyata ikut tersita karena dibeli dengan uang perusahaan yang bermasalah. Ia yang dulu merasa menjadi ratu di Semarang, kini harus merangkak keluar dari rumahnya sendiri dengan membawa satu tas berisi baju anak-anaknya. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat aku dan Salamah pergi membawa tas kain kami. Ia terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di gang sempit, tempat di mana aroma got dan suara bising tetangga menjadi teman barunya. Di sana, di bawah lampu bohlam yang redup, ia harus mencuci baju sendiri,
memasak dengan kompor seadanya, dan yang paling menyakitkan, ia harus melihat anak-anaknya tidur di atas kasur tipis tanpa pendingin ruangan. Setiap malam, Nadia terjaga, memandangi langit-langit kontrakan yang berjamur, meratapi betapa cepatnya Tuhan mengambil kembali semua titipannya saat restu orang tua tak lagi menyertai. Rumah mewahnya dulu memang sepi, tapi hatinya saat itu penuh dengan kesombongan. Kini, rumahnya yang baru sempit dan berisik, namun hatinya terasa jauh lebih sepi dan hampa. Ia mulai merindukan aroma sayur lodeh di dalam rantang penyok yang dulu ia buang. Ia merindukan suara zikirku yang dulu ia anggap gangguan. Ia menyadari bahwa harta bisa dicari lagi dengan kerja keras, tapi kedamaian jiwa yang hilang karena menyakiti orang tua adalah kerugian yang tak bisa dihitung dengan nominal apapun. Di tengah malam yang sunyi, ia memeluk kedua anaknya sambil terisak, membisikkan sebuah nama yang dulu ia haramkan untuk disebut. Ayah, Ibu, maafkan Nadia. Penyesalan itu datang layaknya hujan badai di tengah kemarau. Terlambat, namun membasahi seluruh sudut jiwanya yang kering. Dengan sisa uang yang ada di dompetnya, uang yang dulu mungkin hanya cukup untuk membeli sekali makan siang mewahnya, Nadia memutuskan untuk melangkah pergi. Ia tak lagi mencari pengacara, tak lagi mencari investor. Ia mencari jalan pulang. Ia menggandeng Adam dan Arumi, menempuh perjalanan jauh menuju sebuah desa terpencil di lereng gunung. Tempat asal-usul yang pernah ia hapus dari riwayat hidupnya. Perjalanan yang dulu ia tempuh dengan mobil mewah ber-AC, kini harus ia lalui dengan bus umum yang sesak dan berdebu. Anak-anaknya yang terbiasa hidup nyaman kini tampak lelah. Namun, Nadia terus menguatkan langkahnya. Ia sadar, satu-satunya penyelamat hidupnya bukan lagi tanda tangan di atas kontrak proyek, melainkan sujud di atas kaki yang pernah ia hinakan. Sesampainya di perbatasan desa, langkah Nadia melambat. Ia melihat pohon-pohon jati yang meranggas, menghirup aroma tanah yang khas, dan mendengar suara azan yang bersahutan dari surau kecil. Suara yang sangat ia benci dulu karena dianggap kampungan. Penduduk desa menatapnya dengan heran. Seorang wanita kota dengan pakaian yang kini kusam menggendong anak kecil, tampak kebingungan di bawah terik matahari. "Permisi Bude, apakah tahu di mana rumah Pak Sugiono?" Tanyanya dengan suara serak dan kepala menunduk, tak berani menatap mata orang. "Pak Sugiono? Oh, beliau tinggal di gubuk kecil dekat pemakaman tua di ujung desa. Kasihan beliau, baru saja pulang dengan istrinya yang sakit-sakitan," jawab seorang warga tanpa tahu siapa wanita di depannya. Kalimat istrinya sakit-sakitan, bagai petir yang menyambar hati Nadia. Ia berlari, mengabaikan rasa perih di kakinya yang lecet karena sendal yang tak semahal sepatunya dulu. Ia melihat sebuah gubuk bambu sederhana dengan pelataran yang bersih. Di sana, di bawah pohon jati yang teduh, ia melihat sosok lelaki tua sedang menjemur kain jarik dengan gerakan yang sangat lambat. Lelaki itu adalah aku. Nadia berhenti di ambang pintu pagar bambu yang reyot. Tubuhnya bergetar hebat. Ia melihatku, dan aku pun menoleh ke arahnya. Tak ada amarah di wajahku, tak ada dendam. Aku hanya menatapnya dengan tatapan yang sama seperti saat ia masih berusia 5 tahun. Nadia jatuh tersungkur di atas tanah kering. Ia merangkak mendekat, memeluk kakiku dengan tangis yang meledak hebat, menghancurkan seluruh dinding kesombongan yang selama ini ia bangun. Di tanah desa yang bersahaja ini, sang CEO yang dulu diagungkan kini hanyalah seorang anak yang pulang dengan jiwa yang hancur, mencari ampunan dari sosok yang dulu ia sebut sebagai sampah. Aku meletakkan kain jarik di tanganku, membiarkannya jatuh ke tanah begitu saja. Aku menatap ubun-ubun putriku yang kini bersujud di kakiku yang kotor oleh tanah perkebunan. Suara tangisnya yang meraung-raung memecah keheningan desa.
sebuah tangisan yang bukan lagi karena kehilangan harta, melainkan karena rasa bersalah yang teramat dalam. Ayah, bunuh saja Nadia ya. Nadia berdosa. Nadia anak durhaka. Teriaknya di sela isak tangis yang menyesakkan dada. Aku perlahan membungkuk. Tanganku yang gemetar menyentuh bahunya yang terguncang hebat. Aku tidak mendorongnya, tidak pula memarahinya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat tubuhnya agar berdiri, lalu mendekapnya dalam sebuah pelukan hangat. Pelukan yang sama yang selalu ia dapatkan saat ia menangis karena gagal ujian sekolah puluhan tahun lalu. Aku merasakan air matanya yang panas membasahi baju batiku yang pudar. Baju yang sama yang ia benci saat di hotel itu. Sudah, Nduk. Sudah. Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Apalagi seorang ayah. Bisikku lirih di telinganya. Salamah keluar dari dalam gubuk dengan langkah tertatih. Begitu melihat cucu-cucunya, Adam dan Arumi, berdiri kebingungan di halaman, ia langsung memeluk mereka dengan tangis bahagia. Kami semua berkumpul di teras bambu yang sederhana itu. Nadia tidak lagi jijik dengan lantai tanah atau bau asap kayu bakar. Ia justru menghirup aroma rumah ini seolah-olah itu adalah oksigen terakhirnya. Di tengah suasana yang penuh emosi itu, aku masuk ke dalam kamar dan mengambil tas kain yang kubawa dari kota. Ku keluarkan map plastik yang berisi sertifikat tanah asli itu. Nadia terbelalak melihatnya. Ia menyadari bahwa kunci keselamatannya selama ini tidak pernah hilang. Benda itu tetap aman bersamaku, menanti saat yang tepat untuk diserahkan. Ayah tidak pernah membencimu, Nadia. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa kesuksesan yang tidak berpijak pada restu orang tua itu seperti istana pasir. Sertifikat ini tetap milikmu. Gunakanlah untuk menyelesaikan hutang-hutangmu dan membangun kembali hidupmu dengan cara yang lebih jujur dan rendah hati. Ucapku sambil meletakkan dokumen itu di tangannya. Nadia menatap sertifikat itu, lalu menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membuangku ke pintu belakang kantornya, aku tetap menjaganya lewat pintu depan doa-doaku. Di bawah pohon jati yang teduh itu, sebuah kesombongan besar telah mati, dan seorang anak telah lahir kembali dari rahim keikhlasan ayahnya. Namun perjalanan belum berakhir. Ia harus menghadapi dunia luar yang kini menuntut pertanggungjawabannya dengan status baru sebagai manusia yang telah menemukan kembali jiwanya. Ia memilih tinggal di desa selama beberapa bulan, belajar kembali cara menanam padi, belajar cara memasak sayur lodeh yang dulu ia benci, dan yang paling penting, belajar menjadi seorang ibu yang hadir sepenuhnya bagi Adam dan Arumi. Dengan bantuan pengacara yang jujur dan menggunakan sertifikat tanah yang aku berikan, Nadia menyelesaikan semua urusan hukumnya secara kesatria. Ia menjual sebagian besar tanah itu untuk melunasi hutang perusahaan dan mengganti rugi para pekerja yang terdampak. Ia tidak lagi mengejar gelar wanita inspiratif atau CEO terkaya. Ia membangun sebuah usaha kecil pengolahan hasil bumi di desa, memberdayakan warga sekitar, dan memimpin dengan hati, bukan lagi dengan ambisi buta. Ayah, Ibu, terima kasih sudah tidak menyerah pada Nadia. Ucapnya suatu sore, saat kami duduk bersama di teras rumah yang kini sudah sedikit lebih kokoh, namun tetap sederhana. Nadia kini tampak lebih cantik meski tanpa riasan mahal. Ada kedamaian di matanya yang dulu selalu penuh kecemasan. Adam dan Arumi pun tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa mahal mainan mereka, melainkan dari seberapa sering mereka bisa tertawa bersama kakek dan neneknya. Dua anak Nadia yang sukses dan kaya raya di kota lain, mereka tetap tidak pernah datang. Terjebak dalam dunia mereka sendiri yang dingin. Namun bagiku, itu tidak lagi menjadi beban, karena aku telah menemukan kembali harta yang paling berharga di depan mataku. Kini, setiap kali ada tamu yang datang ke kantor kecilnya di desa, Nadia dengan bangga memperkenalkan kami. Ia tidak lagi menyembunyikan aku di pintu belakang. Ia akan menggandeng tanganku dan berkata, "Ini ayah saya, orang yang telah mengajarkan saya bahwa pondasi paling kuat dalam hidup bukanlah beton atau semen, melainkan doa dan keikhlasan." Aku hanya bisa tersenyum,
menatap langit senja yang berwarna keemasan. Cerita pedih tentang pengusiran, hinaan, dan air mata kini telah menjadi pupuk yang menyuburkan kasih sayang kami. Aku memang pernah kehilangan rumah mewah itu. Tapi di gubuk ini, aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih abadi. Sebuah keluarga yang utuh, yang memahami bahwa harta hanyalah titipan, namun bakti adalah jembatan menuju surga. Kisah Pak Sugiono dan Nadia mengajarkan kita bahwa harta setinggi gunung pun tidak akan pernah bisa membeli ridho orang tua yang telah kita sakiti. Sehebat apapun jabatanmu, setinggi apapun gelarmu, kamu tetaplah kecil di hadapan doa orang yang melahirkan dan membesarkanmu. Jangan sampai penyesalan datang saat pintu maaf itu sudah tertutup rapat. Jika Anda merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang. Mari kita sebarkan pesan kebaikan ini agar tidak ada lagi orang tua yang menangis karena keangkuhan anak-anaknya. Dari Suara Kehidupan pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Ingatlah, sukses sejati adalah saat kita tetap membumi di tengah langit yang kita capai. Terima kasih dan sampai jumpa.